Ada pula ibadah yang tersembunyi, yakni perbuatan hati, gerak hati, di mana Anda juga berkewajiban mengetahuinya. Apa-apa di antara perbuatan hati yang diwajibkan, apa-apa perbuatan hati yang dilarang, yang diharamkan. Nah, itu pun wajib juga diketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Seterusnya, pokok menjalankan agama Allah ini ada pula pada ibadah yang tersembunyi, yakni gerak hati atau perbuatan hati. Jadi menjalankan agama Allah bukan hanya ada pada ibadah yang zahir, seperti sembahyang, itu ibadah zahir, membaca Quran, puasa. Ada pula ibadah yang tersembunyi, yakni perbuatan hati, gerak hati, di mana Anda juga berkewajiban mengetahuinya. Apa-apa di antara perbuatan hati yang diwajibkan, apa-apa perbuatan hati yang dilarang, yang diharamkan. Nah, itu pun wajib juga diketahui. Seperti tawakal. Tawakal itu adalah merupakan fi'il hati, perbuatan hati. Adapun ucapan kita bismillah tawakkaltu 'alallah itu hanya ucapan lisan. Itu kada dihitung. Karena tawakal itu adalah perbuatan hati. Seperti tawakal. Nah, tawakal adalah sesuatu ibadah yang wajib dilakukan oleh seseorang. Dalam kurung artinya bersandar kepada Allah. Adapun ta'rifnya, tawakal itu adalah tawattunul qalbi bi annal hayata wala ismata wal kifayah min Allah wahdah. Itu ta'rif tawakal. Tawattunul qalbi bi annal hayata wala ismata wal kifayah min Allah wahdah. Bulatnya hati bahwa hidup, pemeliharaan diri dan pemeliharaan lainnya dan kecukupan rezeki itu dari Allah semata, tidak ada dari yang lain. Nah, itu bulat di dalam hati, tawakal ngarannya. Bulat hati, yakin hati, kalau ragu-ragu artinya bahwa hidup kita itu adalah dari Allah. Dan terpeliharanya kita itu dari Allah. Artinya, andai kata orang seluruh dunia hendak mencelakakan kita, kalaunya Allah kada menakdirkan, kada akan bisa mencelakakan kita.
Walaupun seluruh dunia hendak memberikan manfaat kepada kita, tapi Allah kadang menakdirkan, maka manfaat itu kadang akan sampai kepada kita. Nah itu wal kifayah, dan kecukupan rezeki contohnya. Walaupun seluruh dunia hendak memberikan kita rezeki, tapi itu bukan jatah kita, maka tidak akan sampai kepada kita. Walaupun seluruh dunia orang berusaha menjauhkan kita, menghindarkan kita dari rezeki yang ditakdirkan Allah untuk kita, ada akan bisa, pasti rezeki itu akan sampai kepada kita. Nah tawakal ngarannya. Jadi kalau kita sudah bulat hati, yakin, sepenuh yakin bahwa hidupku, pemeliharaanku, rezekiku itu urusan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat, merubahnya, mengalihkannya. Nah yakin macam itu tawakal, dan itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Kita wajib meyakini itu. Itu ngarannya tawakal. Bila kita kada macam itu, kita meninggalkan satu kewajiban, berarti berdosa ngarannya. Seperti tawakal, tafwid. Nah, tafwid itu berserah diri kepadanya. Berserah diri kepada Allah. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah. Kalau bisa bayangan lagi, aku berserah diri lawan Tuhan, pasrah aja lagi kayak itu kah? Aku ada perlu lagi belajar, aku ada perlu lagi mutalaah, pasrah. Nak tidak diberi Allah ilmu, kena alim aja, kena aku coba akan naik kayak itu kayak apa? Nah, tafwid itu adalah sesuatu perbuatan hati yang wajib, berserah diri kepada Allah. Artinya tafwidu ma fihil khatar ilallahil mukhtar. Nah, itu tafwid. Tafwidu ma fihil khatar ilallah al-mukhtar. Menyerahkan sesuatu yang tidak jelas baik buruknya kepada Allah. Nah itu tafwid. Menyerahkan sesuatu yang kita kada tahu baikan itu kada kalawan kita serahkan dulu Allah. Nah itu tafwid. Kalau sesuatu yang jelas-jelas baik, itu kada boleh tafwid. Sesuatu yang jelas-jelas kada baik, kada boleh tafwid. Yang wajib tafwid itu sesuatu yang kita kada tahu buruk baiknya untuk kita. Contohnya, nang jelas-jelas kada baik, maksiat, kafir, itu jelas-jelas kada baik. Kalau kita berbuat maksiat, aku pasrah aja lawan Allah, nak diapainya kah? Kada kawan, itu tafwid, karena ini sudah nyata kada baik. Bila perbuatan itu maksiat atau kafir, kita disuruh berjauh, kita disuruh menghindar, kada mau pasrah. Ini kadang-kadang salah kaprah, salah paham, dikira pasrah itu baik semuaan, padahal pasrah itu ada yang haram, ada yang wajib. Nah terhadap perbuatan maksiat, kita bisa berada dalam keadaan posisi jahat, posisi maksiat, aku pasrah aja lagi, diapai Tuhan. Nah ini kada boleh.
Yang kedua, pasrah itu kada boleh dalam hal sesuatu yang pasti baik. Menuntut ilmu itu pasti baik, iman pasti baik, surga pasti baik, lalu kita taat pasti baik. Nah, dalam hal kita berhadapan sesuatu yang baik itu kok pasrah aja. Sesuatu yang pasti baik itu digawi, dilaksanakan, jangan pasrah. Sesuatu yang pasti baik itu diminta kepada Allah, jangan pasrah. Ya Allah, berilah hamba ilmu. Ya Allah, berilah hamba surga. Ya Allah, berilah hamba iman yang kuat. Ya Allah, berilah hamba ketaatan. Kita minta kepada Allah karena itu pasti baik. Terhadap yang kada baik kita berlindung. Ya Allah, jauhkan hamba dari maksiat. Ya Allah, jauhkan hamba dari api neraka. Jangan pasrah. Nah, dua. Yang ketiga, yang kita belum tahu buruk baiknya. Contohnya apa? Yang kita belum tahu buruk baiknya. Pertama, contohnya kekayaan. Kekayaan tuh kita belum tentu buruk baikkah lawan kita, jahatkah. Ada tahu lagi kita nih mungkin jadi orang sugih, namun tentu baik. Dan bisa baik pada wahyu ini bisa juga. Kalau kita jadi orang kaya, nah itu khatar ngarannya. Bisa membuat kita lebih baik daripada sekarang, bisa kita jadi lebih jahat daripada sekarang. Nah, jadi artinya apa? Urusan kekayaan itu pasrah kepada Allah. Nah, itu pasrah. Kita berusaha berdagang, pasrah kepada Allah. Hendak disugihkannya terserah, hendak disedikitkannya, difakir miskinkan terserah. Nah, itu pasrah di situ. Jangan minta, ya Allah berilah hambamu kekayaan, kada boleh. Kenapa? Karena kita minta sesuatu yang belum tahu buruk baiknya, itu kada boleh. Ya Allah, jadi orang sugih umpamanya, ya Allah jadikanlah hamba orang miskin, kada boleh itu. Kenapa? Karena si sugihnya belum tentunya baik kalau ia miskin. Nah, jadi perkara kekayaan, kemiskinan itu jangan diminta kepada Allah, tapi pasrah. Kalaupun hendak minta juga kekayaan, ya Allah jadikanlah hamba ini orang yang kaya, jika itu membawa kebaikan lawan hamba. Nah, ya macam itu kalau hendak minta kekayaan, contohnya itu adalah khatar. Arti khatar itu masih belum tahu kita baik kadanya. Nah, tafwid itu tuh wajib nih tuh. Hati kita wajib melakukan tafwid itu. Bila kita kada tafwid dalam urusan kekayaan, dalam urusan keduniaan, berdosa kita. Kedua lagi contohnya riasah, kedudukan, kepangkatan. Jangan hendak minta kedudukan kepada Allah, jangan hendak minta kepangkatan kepada Allah. Pasrah. Kenapa? Karena kepangkatan, kedudukan belum tentu membawa kebaikan lawan kita. Belum tentu. Banyak orang dulunya baik, adil, jujur, begitu berpangkat rusak. Banyak tuh. Bisa juga kepangkatan ini menambah kebaikan lawannya, bisa juga, makanya kada tahu. Nah, nang kada tahu tuh tafwid, pasrahlah kepada Allah. Orang nak bercalon jadi pembakal, misalnya, ya Allah isuk pemilihan ulun jadi pembakal. Nah, amunnya baik jadi pembakal, manangakan. Amunnya kada baik, kada usah. Nah, itu pasrah ngarannya. Nah, macam itu mestinya. Kada boleh, ya Allah manangakan isuk hamba jadi pembakal, itu berdosa kayak itu. Kenapa? Karena minta yang belum tentu baik buat seorang. Yang ketiga contohnya lagi apa? Yang kita diwajibkan tafwid itu pasangan. Pasangan jodoh. Jangan hendak minta lawan Tuhan, ya Allah jadikanlah pulanah itu bini ulun, jangan. Atau bebinian minta, ya Allah jadikanlah si pulan itu laki ulun, jangan juga. Kenapa? Kan belum tentu baik. Belum tentu baik.
Boleh minta ka itu asal ditambahi, ya Allah jadikanlah si fulan itu pasangan ulun jika baik buat ulun. Nah itu bagus. Itu contohnya tafwid tadi, berserah kepada Allah di dalam hal nang kita kada tahu akan datang itu baik buruknya. Ridha terhadap ketentuan Allah. Sabar, tobat, ikhlas, dan sebagainya yang insya Allah bakal dituturkan di belakang. Nah itu semua itu adalah perbuatan hati. Wajib juga itu dituntut ilmunya. Jadi bukan hanya kita ini wajib menuntut ilmu sembahyang, bukan hanya wajib menuntut ilmu berwudu, bukan hanya wajib menuntut ilmu bersuci, tapi kita wajibnya menuntut ilmu tawakal itu macam apa, tafwid itu macam apa. Ini perbuatan hati. Rasulullah menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa kalian, bungas ka kada itu kada dipandang Tuhan. Membila bungas ke surga kada. Wala ila amwalikum, Allah kada memandang harta kamu. Tetapi yang Allah pandang tuh hati kamu. Nah, jadi artinya ada perbuatan hati itu yang wajib, ada perbuatan hati yang haram. Hanya saja Allah memandang kepada hati kamu wa a'malikum, dan amal kamu. Jadi hati berdahulu tuh disebut Rasulullah. Sembahyang, Allah sebelum memandang sembahyang tuh dipandang Tuhan dulu hatinya. Ikhlaskah orang ini sembahyang? Hatinya baikkah? Selamatkah hatinya? Oh bagus sudah. Nah hanya dipandang Tuhan perbuatan gerak-geriknya sembahyang itu. Bila hatinya sudah kada baik, Tuhan kada memandang lagi nang zahirnya itu. Nah jadi jangan dikira, disangka bahwa ibadah itu hanya perbuatan zahir, tapi ada banyak juga perbuatan-perbuatan batin, perbuatan hati yang wajib dituntut. Nah kayak apa kita hendak bertawakal? Tawakal aja kada tahu artinya. Kayak apa hendak tafwid? Tafwid itu berserah diri kepada Allah. Nah ngaran tafwid aja kita kada tahu. Dikit tafwid itu asa besarah halawan Tuhan kada mau. Anda wajib pula mengetahui larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan perbuatan hati, yang menjadi lawan dari perangai-perangai tersebut di atas. Tawakal lawanannya apa? Kalau kita wajib bertawakal kepada Allah, maka kita haram bertawakal atau bersandar atau berpegang kepada makhluk. Tawakal sifat nang wajib. Lawanannya apa? Berpegang kepada makhluk. Inya nih kayak apapun keadaannya, makhluk nang jadi penentram hatinya. Nah, itu artinya berpegang kepada makhluk. Ada orang yang berpegang kepada harta. Selama harta ini ada, ini tenang, ini merasa aman, ini merasa bahagia. Nah ini orang berpegang lawan harta. Ini sifat yang dilarang di dalam hati manusia. Ada orang yang berpegang dengan seseorang. Ini kalau ada seseorang tuh di sampingnya, ini tenang, ini asa aman, asa terlindungi. Nah itu kada boleh.
Kalau kita wakal kepada Allah tadi sudah tahu bahwa kayak apapun orang hendak mencelakakan inya, kalau Allah kadang menakdirkan kada sampai. Kayak apapun orang melindungi inya, kalau Tuhan sudah menakdirkan pasti sampai. Jadi buat apa kita berpegang, buat apa kita merasa aman dengan selain Allah? Bila mana kita merasa aman dengan selain Allah, ngarannya kada bertawakal, itu berdosa ngarannya. Seperti benci kepada takdir Allah. Seperti benci kepada takdir Allah. Itu dosa besar. Dosa besar. Kadarilah lawan takdir Tuhan ini. Kada dapangnya berucap, aku kadarilah lawan takdir Tuhan, kada wani berucap kayak itu. Atau di hatinya aku benci lawan takdir Tuhan, kada dapang macam itu. Cuma tingkah lakunya, keadaan inya itu menunjukkan bahwa inya tuh kada senang dengan takdir Allah. Contohnya kayak apa? Orang yang bila mana berhadapan dengan hal-hal yang kada disenanginya, merubik-rubik baju, nah itu contoh orang ini berarti kada ridha dengan takdir Allah. Walaupunnya kada bersuara aku muar takdir Tuhan, kada dapang macam itu. Cuma gerak-geriknya, nah baju dirubit, ngapa di semeja dihampasakan, dibuangi, nah itu tanda-tanda orang kada ridha dengan takdir Allah. Cangkirna ditimbai pacah, umpamanya, karena ada sesuatu yang kada nyaman dihadapinya. Rambut kada jamak-jamaknya, nah tapi binian biasanya nang inya mah lebih musibah nang kada mampu menyandang rambut nadi. Nah itu bukti alamat bahwa inya itu sudah mengarah kepada kada ridha dengan takdir Allah. Itu bahayanya ganahan itu. Menyimpangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat. Menyimpangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat. Bahasa Arabnya, bahasa agamanya apa? Tulul amal. Tulul amal itu dosa. Apa arti tulul amal itu? Iradatul hayat wal baqa li jam'id dunya wa tana'um biha. Itu artinya. Iradatul hayat wal baqa li jam'id dunya wa tamattu' biha. Inya hendak hidup dalam dunia ini nah. Hendak lawas lagi dalam dunia ini untuk mengumpulkan dunia dan bersenang-senang dengan dunia. Nah itu tulul amal. Itu perbuatan maksiat. Kita nih hendak banyak lagi panjang umur karena nyaman dalam dunia ini hidup. Bapaknya orang nih kaya, raya, sihat, walafiat, bahagia, semuaan lengkap nikmat Tuhan. Lalu ini takutan benda mati. Ini hendak banyak lawas lagi umurnya. Nah itu berdosa nih tuh. Kenapa? Karena kepingin hidup dalam dunia untuk mengumpulkan dunia dan bersenang-senang. Nah itu maksiatul qalbi, maksiat hati. Amun inya masih hendak hidup dalam dunia ini karena aku masih perlu menuntut ilmu. Aku hidup dalam dunia masih hendak karena aku masih ingin menghapus dosa-dosaku dengan amal kebaikan. Aku kepingin hidup dalam dunia ini karena aku sangat nikmat beribadah kepada Allah. Nah itu ada apa-apa. Itu kan bagus nih itu. Tapi kalau kita ini takutan mati, hendak hidup karena tadi hendak mengumpul dunia, karena nyaman bagana dalam dunia, nah itu nang tulul amal, nang dilarang, maksiat kalbi, maksiat hati. Itu pengertian menyimpangnya angan-angan tanpa mengingat akhirat. Nah itu pahamannya kayak itu.
Ada kan orang kayak itu? Mungkin ada. Orang sugih, awaknya sihat, tidak sakit apa-apa, anaknya baik-baik semuaan. Yang diperlukannya semuaan lengkap. Takonnya aku mati bisa kada aku matinya. Ini anak seumuran macam itu aja, anak panjang benar umur. Kenapa? Karena menikmati dunia saling nyamanan. Nah itu dilarang, kada boleh. Karena apa? Karena angka 7 hidup dalam dunia ini adalah orang-orang kafir. Angka 7 hidup dalam dunia hanya orang kafir. Kenapa? Karena dunia ini surga mereka. Kalau orang beriman, kayak apapun nyamannya dalam dunia, pasti hendak bertemu Allah, pasti hendak berada di sisi Allah. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, ujar Nabi kita. Ujar Nabi, dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Itu kan hadis Nabi tuh. Nah kalau kita dunia ini penjara, siapa nak aku lawas di penjara begana? Takut nih bubuhan Arabi yang di penjara tuh, aku nonton 10 tahun di penjara, ada mau ya pas nakas keluar. Nah orang beriman pun dalam dunia ini pasti hendak lakas bertemu dengan Allah. Kalaupun inya hendak minta tunda juga karena ada hal-hal yang perlu diperbaikinya untuk bertemu Allah. Ada nyaman dalam penjara. Nah lain orang kafir, nih hendak diberi umur 1000 tahun orang kafir itu. Nah itu sifat maksiat di dalam hati yang wajib diketahui. Ria, takabur, yang kesemuanya itu harus Anda jauhi. Sebab ibadah hati yang dituturkan di atas juga termasuk fardu ain. Fardu ain. Tawakal itu fardu ain. Tafwid fardu ain, ridha fardu ain, sabar fardu ain, taubat fardu ain, ikhlas dan sebagainya fardu ain. Yang ditetapkan dan diperintahkan Allah. Serta dilarang perbuatan yang menjadi lawannya. Hal ini termaktub di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia dan melalui lisan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan hanya kepada Allah tawakallah kalian jika kalian memang benar-benar beriman. Itu keras. Amun ikam bujur-bujur beriman, ikam tawakal kepada Allah. Berarti apa? Amun kada tawakal kada beriman. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian memang benar-benar hanya menyembah kepadanya. Kalau kalian menyembah kepada Allah, kalian mesti bersyukur. Jadi syukur adalah perintah Allah. Dan syukur itu fardu ain bagi setiap mukmin dan mukminah. Jadi syukur jangan dimuntung, syukur alhamdulillah kayak itu aja, ada macam itu. Karena syukur ini fi'il qalbi, syukur itu perbuatan hati bukan perbuatan mulut. Adapun ucapan yang syukur alhamdulillah itu kayak usalli, partai sama usalli itu salah sembahyang usalli aja kada berniat kada sah. Nah, niat itu perbuatan hati. Syukur ikam datang, syukurlah itu ngarannya ada syukur itu. Syukur itu di dalam hati andaknya. Di mulut tuh hanya ungkapan yang menunjukkan apa yang ada dalam hati kayak itu tuh. Jam usalli tadi. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Nah, artinya bersabarlah dan ketahuilah bahwa engkau bisa bersabar itu hanya lantaran pertolongan Allah. Nah, sabar termasuk sifat yang wajib juga. Sabar waktu melakukan taat,
sabar menjauhi maksiat, sabar menerima gangguan-gangguan manusia, sabar menerima takdir-takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 4 macam kesabaran itu. Sabar dalam menyembah, beribadah kepada Allah, maksudnya adalah melaksanakan ibadah dengan penuh hati-hati. Orang kada sabar sembahyang, ini kada bacaan lagi, kada buku berwas lagi bacaannya. Kada sabar. Sabar dalam ibadah adalah berhati-hati dalam melaksanakan ibadah. Dan lagi firman Allah, wa tabattal ilaihi tabtila, artinya beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Artinya ikhlas hanya untuk Allah dengan keikhlasan yang sungguh-sungguh, dan ayat-ayat yang lain. Perintah demikian sama saja dengan perintah salat dan puasa. Kalau kita mengatakan bahwa sembahyang itu fardu, nah sabar fardu juga, syukur fardu ain juga, ridha fardu ain, tawakal fardu ain, tafwid fardu ain. Apa sebab Anda menghadap untuk mengerjakan salat atau puasa, tetapi Anda meninggalkan fardu-fardu ini, tawakal, sabar, dan sebagainya? Padahal semua perintah itu datangnya dari Tuhan yang satu, yaitu Allah Ta'ala, juga disebutkan dalam kitab yang satu, yaitu Al-Quran. Jadi bukan hanya sembahyang nang dihimati, puasa nang dihimati, perbuatan hati pun sama mesti dihimati juga artinya, karena sama-sama perintah Allah, sama-sama dalam Al-Quran disebutkan. Bahkan Anda cenderung melupakan perintah yang berkenaan dengan perbuatan hati ini, sehingga Anda tidak mengerti sama sekali. Kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang kada tahu nang apa nangaran tawakal, kada tahu nang kaya apa nangaran ikhlas, dikira kada tahu nang apa nangaran sebujurnya syukur itu. Kenapa? Karena menganggap bahwa nang penting ibadah itu nang zahir, nang batin kada penting, padahal sama-sama fardu ain. Bahkan Anda cenderung melupakan perintah yang berkenaan dengan perbuatan hati ini, sehingga Anda tidak mengerti sama sekali, kada belajar, kada mengetahui sama sekali artinya. Kenapa perkara hati ini ditinggalkan? Hal ini disebabkan oleh fatwa ulama usu, ulama yang jelik, yang mencintai dunia, harta dan kedudukan duniawi, sampai-sampai perkara baik dianggap munkar, sebaliknya perkara munkar dikira baik. Juga karena mengikuti orang yang meninggalkan ilmu-ilmu yang disebut-sebut Allah dalam kitabnya sebagai nur, hikmah, dan petunjuk, serta menurut kepada orang yang menjalankan ilmu-ilmu yang digunakan untuk mencari harta haram. Nah, itu penyebabnya kenapa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hati ini kada dihiraukan atau kurang perhatian. Wahai orang yang mencari petunjuk, tidak takutkah Anda menjadi orang yang menyia-nyiakan sebagian dari kewajiban-kewajiban ini? Malahan sebagian besar dari kewajiban yang bersangkut paut dengan perbuatan hati ini. Amun dihitung-hitung, banyak perbuatan hati yang wajib daripada perbuatan zahir. Sementara itu Anda sibuk melakukan salat sunat dan puasa sunat yang akhirnya tidak memperoleh apa-apa. Padahal lebih penting menuntut ilmu kayak apa tawakal itu daripada puasa sunat, daripada sembahyang sunat, karena itu yang wajib tadi. Nah, boleh jadi Anda terus-menerus berbuat maksiat yang menyebabkan Anda masuk neraka,
atau Anda meninggalkan hal-hal yang diperbolehkan seperti makan, minum, atau tidur yang dapat dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga Anda tidak memperoleh apa-apa. Lebih salah lagi jika Anda selalu menyimpangkan angan-angan mengenai urusan dunia tanpa mengingat akhirat. Padahal semacam ini adalah maksiat yang murni. Kita kepingin lawas hidup dalam dunia untuk mengumpulkan dan menikmati dunia. Itu maksiat murni. Namun Anda menganggapnya sebagai niat baik lantaran Anda bodoh. Dikira itu baik. Tidak mengerti perbedaan antara menyimpangnya angan-angan dengan niat melakukan kebaikan. Dikiranya sama lawan niat melakukan kebaikan. Serta tidak mengetahui bercampurnya dua hal tersebut di dalam satu keadaan. Mungkin saja Anda mengeluh dan membenci ketentuan qada takdir Allah, lalu Anda menganggapnya sebagai merendah diri kepada Allah. Kalau kamu membedakan mana antara keluh kasah lawan tadarru, sehingga keluh kasah dianggapnya tadarru kepada Allah. Nah, kadang-kadang Anda riya benar-benar, tetapi Anda mengira telah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menganggap bahwa kita ini memuji Allah, padahal riya sebujurnya. Atau sebagai ajakan kepada masyarakat berbuat baik, lalu Anda menghitung-hitung pahala dari Allah terhadap perbuatan maksiat riya ini. Kita mengajak kepada masyarakat untuk berbuat baik. Kalau kita menyebutkan kebaikan kita ini. Nah, kita mengira itu kebaikan, padahal itu riya. Nang boleh menampaikan kebaikan-kebaikan diri itu kepada orang adalah orang yang diikuti. Orang yang jadi panutan. Orang yang jadi muktada, yang diikuti. Nah, sidin itu boleh berkisah. Aku dulu membaca Yasin tuh 40 kali sekali duduk, sidin. Supaya orang menuruti. Namun seorang jadi ikutan orang kada, jadi perhatian orang kada, berkisah segenang apa? Orang kada masih juga. Nah, jadi boleh berkisah kita berbuat baik dahulu-dahulu kalau kita ini jadi contoh teladan orang. Namun kita kada jadi guru, kada jadi teladan, kada boleh berkisah kebaikan-kebaikan itu segenang apa? Nah, dikira kita itu kebaikan pada riya. Anda memperkirakan ganjaran besar di tempat siksa Allah. Dikira dapat pahala, padahal kada. Jadi Anda berada dalam jaringan tipu daya syaitan yang sangat besar dan kelingahan yang teramat buruk. Demi Allah, hal ini merupakan bencana yang sangat jelek bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Sembahyang contohnya. Sembahyang ini bisa diterima Allah bukan hanya kita tahu syarat rukun-rukunnya, pembatal-pembatalnya. Bukan hanya itu. Soalnya sembahyang syaratnya cukup. Rukunnya pas. Pembatalnya dihindarinya. Sembahyang lainnya diterima Tuhan lah, kada tentu. Karena Tuhan masih memandang dulu hatinya kayak apa dalam sembahyang itu. Nah, jadi perbuatan hati ini sangat menentukan diterima atau ditolaknya amal. Selain apa yang tersebut di atas, sesungguhnya amal-amal lahiriah itu ada hubungannya dengan amal-amal yang samar, amal hati. Amal-amal hati ini bisa membaguskan amal zahir dan dapat pula merusakkannya. Amal hati itu seperti ikhlas, riya, ujub. Itu amal hati.
mengingat anugerah Allah dan sebagainya. Barang siapa tidak mengetahui amal-amal batin dan sebab-sebab berpengaruhnya pada ibadah lahiriah serta cara-cara memelihara amal zahir dari amal batin yang jelek, maka amal zahir orang tersebut tentu tidak dapat selamat dari kerusakan. Akibatnya ia kehilangan amal zahir dan sekaligus amal batin. Yang tinggal pada dirinya tidak ada kecuali celaka dan kepayahan. Ini merupakan kerugian yang nyata. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai sifat ilmu. Ujar Nabi, inna nauman ala ilmin khairun min salatin ala jahlin. Fa innal amila bighairi ilmin yufsidu aktsara mimma yuslihu. Artinya, sesungguhnya tidur atas dasar ilmu adalah lebih baik daripada salat orang yang bodoh. Artinya ini sembahyang, cuma nya kada tahu perbuatan hatinya macam apa mestinya waktu sembahyang itu. Bujur aja dilihat rukunnya bujur, syaratnya bujur, gerak-geriknya bujur. Tapi nya kada mengaji tentang bagaimana meletakkan, mengatur hati waktu sembahyang itu. Nya kada menuntut itu. Nah, tak baik guringnya orang alim pada sembahyangnya orang itu. Sesungguhnya tidur atas dasar ilmu adalah lebih baik daripada salat orang yang bodoh, karena orang yang beramal tanpa ilmu itu lebih banyak merusakkan amalnya daripada membaguskannya. Dalam hadis lain Rasulullah menyatakan naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Guringnya orang alim lebih abdal daripada beribadahnya orang jahil. Orang alim guring berpahala. Kenapa? Ini niatnya baik. Nah guring dulu nah. Soalnya aku hendak belajar, jam anu hendak ini, jam anu hendak beribadah. Guring dulu inya. Nah, guring ibadah. Orang jahil beribadah tapi niatnya kada bagus. Kenapa kada bagusnya? Kada tahu. Nah, jadi guringnya orang berilmu itu lebih abdal daripada ibadahnya orang jahil. Puasa itu amal zahir. Kayak apa supaya puasa diterima Allah? Laksanakan syaratnya, rukun puasa, jauhi pembatalnya. Terima Allah belum tentu. Karena ada lagi syarat-syarat hati macam apa waktunya melaksanakan puasa itu. Jadi kewajiban-kewajiban hati ini sama kewajibannya dengan yang zahir tadi. Masih tentang ilmu, beliau Rasulullah juga bersabda innahu yulhamuhu su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Artinya orang itu apabila beruntung selalu diberi ilham berupa ilmu, sedangkan orang yang celaka selalu terhalang dari ilmu. Artinya apa? Ilmu itu hanya diberikan Allah kepada orang-orang su'ada. Orang-orang celaka tertegah dari ilmu. Kada kaubar menuntut ilmu. Sanono hendak menuntut ilmu nang mengajari kadada. Nah itu orang-orang celaka. Kan di parut ibu, di rahim ibu kita kan ditulis Sa'id beruntung atau Syaqiyun celaka. Itu kada tahu, hanya Allah dan malaikat yang tukang tulis yang tahu tentang keadaan kita nih. Dalam rahim ibu dicatat sudah ditentukan kita ini Sa'id atau termasuk askia. Nah tandanya orang itu sa'id di dalam rahim ibu, tandanya dia diberi ilham ilmu oleh Allah. Nya gemar menuntut ilmu, dimudahkan jalan-jalan ilmu, ini orang sa'id tandanya. Kalau orang ini selalu kesulitan dalam urusan ilmu, nah ini tandanya orang celaka. Sebab wayuh ramuhul askia. Ditegah ilmu itu kepada orang yang ditetapkan sebagai syaqiyun. Maksud sabda ini wallahu a'lam, orang tidak mau belajar kemudian celaka dan berpayah-payah mengerjakan ibadah dengan cara yang menyimpang dari yang semestinya, maka ia tidak memperoleh apa-apa kecuali kesulitan.
Semoga Allah melindungi kita semua dari ilmu dan amal yang tidak bermanfaat. Nah, karena hal inilah para ulama yang zuhud dan mengamalkan ilmunya sangat menaruh perhatian terhadap ilmu. Sebab pokok perbuatan menghamba, menyembah, beribadah kepada Allah, dan pokok ibadah serta melayani Allah penguasa semesta alam adalah ilmu. Demikian pandangan para pemilik mata hati serta orang-orang yang ahli menerima pertolongan Allah. Nah, sesudah Anda mengerti benar-benar tentang apa yang kuterangkan ini, yakni taat dan ibadah tidak bisa berhasil bagi hamba dan tidak dapat selamat jika tidak menggunakan ilmu. Maka Anda wajib mendahulukan ilmu yang ada hubungannya dengan ibadah Anda itu. Nah, yang kedua, penyebab kedua, sebab kedua orang wajib mendahulukan ilmu ialah hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.